Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai reaksi reduksi oksidasi. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai perkembangan reduksi oksidasi. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Dan yang terakhir adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, yang terakhir ini yang akan dijelaskan lebih rinci dalam video ini. Perubahan bilangan oksidasi. Reduksi mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi mengalami penambahan bilangan oksidasi. Ada istilah lagi yaitu oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, sementara reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Jadi berkebalikan ya. Contoh 1. Ada reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan air atau H2O. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari biloks terlebih dahulu dari setiap unsur yang terlibat, mulai dari H2. Berapakah biloks H2? Kalian bisa jawab dulu dalam hati. Dan jawabannya, biloks H2 adalah 0. Kenapa 0? Karena H2 merupakan unsur diatomik. Jadi, atom H yang berikatan dengan atom H lagi, dan ini termasuk ke dalam unsur bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Bisa kalian cek di video sebelumnya tentang aturan bilangan oksidasi. Selanjutnya, kita tentukan biloks O2. Nah, ini juga sama, termasuk ke dalam unsur bebas. Jadi, biloksnya adalah 0. Kemudian, kita cari biloks H dalam H2O. Ada di aturan kalau biloks H itu adalah plus 1. Karena di sini H-nya ada 2, jadi plus 1-nya dikali dengan 2, sama dengan plus 2. Untuk O juga ada di aturan, biloksnya yaitu min 2. Sekarang kita lihat unsur mana saja yang berubah biloksnya. Mulai dari biloks H pada H2 di reaktan yang mempunyai biloks 0. Kemudian kita lihat biloks H yang ada di produk, yaitu dalam H2O, biloksnya plus 1. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Dari 0 ke plus 1 itu dia bertambah. Kalau bertambah berarti reaksinya adalah oksidasi. Lanjut, lihat biloks O pada O2 di reaktan yang mempunyai biloks 0. Kemudian biloks O pada H2O adalah min 2. Perubahannya dari 0 ke min 2, berarti mengalami penurunan kan? Nah, reaksinya disebut reduksi. Selanjutnya kita tentukan reduktornya. Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah H2. Hasil oksidasinya adalah H2O. Lalu oksidator, yaitu zat yang mengalami reduksi. Zat tersebut adalah O2. Lalu hasil reduksinya masih H2O. Contoh 2. Reaksinya sebagai berikut. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari biloks terlebih dahulu dari setiap unsur yang terlibat, mulai dari H yang mempunyai biloks plus 1. Nah, untuk Cl, karena tidak ada di aturan, bisa kita cari menggunakan cara yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Atau bisa juga dengan cara cepat. Kita lihat aja biloks H-nya, kan plus 1 tuh. Nah, senyawa HCl ini tidak bermuatan, artinya muatan sama dengan 0. Plus 1 ditambah berapa? Biar hasilnya 0.
ditambah min 1 kan? Oleh karena itu, biloks Cl-nya adalah min 1. Selanjutnya, biloks Zn. Zn ini berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur lain. Berarti dia termasuk unsur bebas. Biloksnya adalah 0. Selanjutnya, ZnCl2. Zn dan Cl itu tidak ada yang dituliskan pada aturan biloks ya. Nah, tapi untuk kasus ini kita gunakan Cl sebagai patokannya. Karena Cl pada umumnya mempunyai biloks min 1. Bisa kalian ingat ya, Cl pada umumnya punya biloks min 1 walaupun tidak dituliskan di aturan. Karena Cl-nya ada 2, maka kita kalikan 2 menjadi min 2. Nah, sekarang cari Zn-nya. Karena senyawa ZnCl2 muatannya itu 0, maka kita cari angka yang apabila ditambah min 2, hasilnya adalah 0. Berapakah? Yaps, plus 2. Berarti biloks Zn-nya yaitu plus 2. Lalu kita cari biloks H2. H2 itu unsur bebas, jadi biloksnya 0. Sekarang kita cari unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks, mulai dari H. Biloks H di reaktan yaitu plus 1, dan pada produk adalah 0. Berarti H ini mengalami penurunan biloks. Itu artinya reaksi yang terjadi adalah reduksi. Biloks Cl dari min 1 tetap menjadi min 1. Kok min 1? Kan di situ terakhir Cl-nya ditulis min 2. Perlu kalian ketahui, untuk melihat perubahan biloks, jumlah unsur yang dibandingkan harus sama. Jadi kalau di reaktan kita mencari biloks 1 buah Cl, maka yang diproduk pun harus dilihat bilok unsur dari 1 Cl gitu. Maka dapat dikatakan bahwa biloks Cl-nya tidak berubah. Nah, untuk biloks Zn dari 0 menjadi plus 2, berarti mengalami penambahan biloks. Itu artinya reaksinya adalah reaksi oksidasi. Lalu kita cari reduktornya, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Zat tersebut adalah Zn. Hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Untuk oksidatornya yaitu zat yang mengalami reduksi. Dalam reaksi ini adalah HCl dan hasil reduksinya adalah H2. Contoh 3. Reaksinya sebagai berikut. Kita cari bilok setiap unsurnya mulai dari Cr. Tetapi biloks Cr tidak ada dalam aturan. Kita lihat unsur yang mengikatnya, yaitu O. Bisa kita mulai dari biloks O-nya. Biloks O di aturan itu kan min 2. Karena jumlah O-nya ada 7, berarti min 2 maksudnya dikali 7 sama dengan min 14. Nah, barulah kita bisa mencari biloks Cr-nya. Ini merupakan senyawa ion, karena memiliki muatan. Di senyawanya ada angka 2 min yang di atas itu. Nah, itu menunjukkan muatannya berarti min 2. Min 14 ditambah berapa supaya hasilnya min 2? Plus 12. Nah, plus 12 itu berlaku untuk 2 buah Cr, karena di situ tertulis Cr2. Kalau kita mau mencari biloks untuk 1 buah Cr, berarti plus 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Selanjutnya kita cari biloks C. Karena tidak ada di aturan, kita tuliskan dulu biloks O-nya, yaitu min 2 dikali 4, jadi min 8. Untuk mencari biloks C, min 8
Ditambah berapa supaya hasilnya min 2? Karena muatan di atasnya min 2 kan? Berapa jawabannya? Min 8 ditambah titik-titik sama dengan min 2. Jawabannya plus 6. Nah, plus 6 itu biloks dari 2 buah C. Kalau biloks untuk 1 C-nya, tinggal kita bagi 2. Jadi, plus 3. Kemudian biloks CR dalam CR3+, sama dengan muatannya, yaitu plus 3. Biloks C dalam CO2, kita tulis dulu biloks O yang sudah diketahui, yaitu min 2. Karena ada 2, jadi min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Tentu plus 4. Berarti biloks C-nya adalah plus 4. Sekarang kita lihat unsur mana saja yang berubah. CR dari plus 6 menjadi plus 3, mengalami penurunan. Berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Biloks O di sini tidak berubah ya, karena yang dibandingkan adalah biloks dari 1O. Kita lihat lagi biloks C. Dari plus 3 menjadi plus 4. Ini mengalami penambahan biloks. Berarti termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Reduktornya yang mengalami oksidasi, yaitu C2O4 2-. Hasil oksidasinya yaitu CO2. Oksidator yang mengalami reduksi, yaitu CR2O7 2-. Hasil reduksinya yaitu CR3+.